Tanganku. Ini Pak Kiai sedang membuat puisi. Nah, ini untuk lagu-lagu Rofa Band. Nah, ini Pak Kiai itu kan punya basic sastra, jadinya kalau bikin lirik aduhai cepat sekali. Sudah Merayu nah, ini sudah dapat berapa puisi lagi Pak Kiai? yang baru berapa ya? 4. Yang baru masuk di Masasi berapa? Harus diselesaikan masasi sama tadi ini ada 3 sudah di aransemen, tinggal saya rekaman. Tinggal rekaman ya, padahal kemarin Ya, kemarin 3 terus ngebut sampai 100 lagu. Ini sudah berapa lagu Pak Kiai sampai Ya, sekarang? hampir 70. Hampir 70. 68. Yang back vokal kemarin judulnya apa? Yang kemarin itu ada yang udah jadi ya, belum di launching ya. Belum. Ada pesona, terus ada mural cinta, Terus apa lagi Pak Kiai? terus hingga lega. Hingga lega. Nah, ini punya buku khusus ya Pak Kiai untuk nulis puisi. Ini ada buku nggak terpakai, saya pakai. Yang 3 lagi sudah selesai, tinggal ini tag vokal. Berapa menit biasanya Pak Kiai kalau bikin puisi? Ya kadang sebentar, kadang lama, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya nggak, kalau sekedar puisi cinta kan gampang, tapi ini puisi cinta ini harus bisa direfleksikan ke Rasulullah, ke Guru Sekubul, misalnya gitu. Jadi ya banyak teman penyair saya tantang, banyak penulis lirik lagu saya tantang, ayo bikin lirik cinta-cintaan. Tapi sebenarnya kalau direfleksikan tuh sampai ke Allah, ke Rasulullah, ke Guru Sekubul, ke para wali, ya nggak pada berani. Makanya majasnya itu juga harus koherensinya itu kan harus jelas, gitu. Juga kan sekarang ini kebanyakan lirik lagu itu kan ya dalam tanda petik itu kalau menurut ilmu sastra itu kan kacau balau, tidak koheren, majasnya juga nggak jelas, kadang-kadang buat bisingnya, jadi tidak konsisten logikanya itu loh. Koherensi dalam puisi itu kan ada istilah koherensi, itu konsistensi apa itu metafor gitu, konsistensi semua style bahasa yang dipakai, apakah tadi saya sebut metafor, personifikasi dan yang lain, itu harus koheren, harus runtut gitu. Harus logikanya itu lurus gitu. Karena kalau lirik lagu itu logikanya lurus, itu mendidik yang mendengar, yang menyanyikan, yang menikmati untuk terbiasa berpikir lurus. Tapi kalau koherensinya kacau, logikanya kacau, itu ngajari cara cara berpikir kacau, nalar yang kacau. Ini juga bagian dari keprihatinan kita, karena kebanyakan lirik lagu-lagu Indonesia hari ini tuh kacau lah kalau menurut tinjauan ilmu sastra gitu. Pak Kiai dulu kuliah di sastra soalnya jadi tahu ya. Oh iya, saya kan dulu kritikus sastra, pengamat sastra, penulis penyair, penulis cerpen, penulis artikel. Budaya. Yang belum itu bikin novel aja, novel belum. Beberapa kali dicoba, ternyata waktunya butuh konsentrasi yang panjang dan belum ada lah. Insya Allah mudah-mudahan nanti ada kesempatan nulis novel. Loh, dulu katanya pernah nulis novel anak-anak. Oh, novel anak-anak, iya, beberapa novel anak. Tuh dulu, iya. Tapi kan bukan novel yang orang dewasa, maksudnya orang novel yang serius gitu. Pak Kiai nggak terpikir untuk menulis novel tentang diri Pak Kiai yang poligami?
Ya, bisa juga. Kan masalahnya sastra itu kan bukan sekedar apa, tapi bagaimana. Bagaimana menyampaikan. Makanya ada adagium itu. Penyair itu harus menemukan kata, maksudnya kata yang khas dari diri penyair itu, bukan kata yang sudah biasa. Maksudnya itu khas gitu loh. Masing-masing semua penyair besar kan biasanya punya daya ungkap atau kata yang pas. Sastrawan harus menemukan kata. Kalau di luar itu di dunia kesusastraan, Pak Kiai itu condong disebut sebagai penyair atau cerpenis atau budayawan atau Sais ya. isais. Ya, masanya semua saya lakukan jadi ya dikenal sebagai Pak Kiai aja. Oh, iya. Pak Tapi Kiai. kalau misalnya ada sastrawan atau pengamat sastra di misalnya kemarin itu dari Universitas Indonesia, misalnya ada seorang profesor teman juga membuat antologi atau buku kumpulan puisi penyair seluruh Indonesia, ya saya juga diundang. Ikut masuk bukunya? Ya masuk, udah. Ya setiap ada teman-teman mau bikin buku sastra, apakah itu esai, apakah itu cerpen, apakah itu puisi yang apa itu bentuknya antologi itu kumpulan dari banyak penulis, biasanya saya diundang, meskipun belum tentu saya juga sempat mengerjakan. Kalau dikasih tulisan lama kan nggak mau, biasanya harus tulisan baru kan itu. Nggak sempat ya Pak Kiai? Ya bukan ya karena istrinya 4 sih banyak yang dipikir gitu. Ya. Ya, paling seneng Pak Kiai nulis apa? Cerpen, puisi atau esai atau? Ya tergantung ide itu kan, ada kalanya ide itu cocok ditulis dalam bentuk puisi, ada kalanya ide itu cocok ditulis dalam bentuk cerpen, ada kalanya ide itu cocok ditulis dalam bentuk esai atau artikel atau opini lah. Nah, ini masing-masing ide itu berbeda-beda. Ide untuk puisi tentu berbeda dengan ide untuk esai, berbeda untuk cerpen, berbeda untuk novel kan gitu. Nah, itu kita harus biasa. Kalau udah biasa nulis sih, aku belajar nulis, aku mulai nulis dulu kan belum ada sosial media, belum ada internet tuh. Nulisnya di koran, di majalah. Jadi bedanya kalau di media sosial kan nggak ada seleksi ya, semua orang bisa up di berandanya masing-masing. Di koran, di majalah itu kan ada seleksi, di situ ada kompetisi. Kalau tulisannya nggak bagus kan nggak dimuat. Aku sejak SMP udah nulis puisi di koran. Sejak SMP? Iya, SMP kelas 2 itu tulisanku udah ada di koran-koran, baik puisi maupun artikel sederhana. Terus sampai dari SMP kelas 2, kemudian mulai SMA kelas 1 itu penghasilan saya dari honor menulis di koran, di majalah itu cukup untuk membiayai aku membiayai sekolahku, membiayai bahkan bantu adik-adikku, temanku. Jadi saya SMA kelas 1 udah nggak minta uang lagi sama orang tua karena dari honor menulis. Keren ya Pak Kiai? Ya, yang keren tuh hanya Rasulullah. Iya. Kalau mau, ya kadang-kadang gini, orang sekarang maunya nulis tapi nggak mau baca buku banyak. Penulis itu kerjaannya itu cuma 2 yang pokok, itu banyak membaca dan banyak menulis. Kalau menulis saja nggak pernah membaca ya jadi kacau tulisannya. Dari buku-buku yang bagus, yang standar ya. Kemudian sering berlatihan itu, kemudian diskusi lah, perlulah dengan teman penulis. Begitu aja. Dan itu menulis itu tradisi para ulama. Para ulama itu ya, ulama-ulama besar kan semua kan mewariskan kitab, mewariskan karya tulis. Imam Al-Ghazali itu berapa 300 judul lebih. Yang paling terkenal kan Ihya Ulumuddin. Dan ya banyak sih yang terkenal, yang viral lah kalau istilahnya. Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Tahfudzul Falasifah, Kimia As-Sa'adah, banyak. Kemudian ya semua Imam Al-Ghazali begitu, Syekh Abdul Qadir Jilani begitu. Nah, Imam Syafi'i begitu. Kalau Imam Syafi'i yang terkenal Al-Um itu ya menulis untuk warisan.
generasi berikutnya. Kalau sekarang mungkin selain menulis ya bikin vlog, nah itu karena ada fasilitas video toh. Zaman Imam Syafi'i kan belum ada video, jadi harus ditulis. Ya, sekarang bisa dengan kamera. Tahu? Iya, iya. Makasih ya Pak Kiai.